Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahaya Putri. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Nesti Oktaviani selaku kelompok 6 pada mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Non-Bank akan memaparkan materi hasil diskusi kami mengenai dana pensiun. Di dalam materi ini, kita akan memaparkan 5 pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian dana pensiun, yang kedua mengenai tujuan dana pensiun, yang ketiga mengenai jenis-jenis dana pensiun, yang keempat mengenai sistem pembayaran dana pensiun, dan yang kelima mengenai asas-asas dana pensiun. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi mengenai pengertian dana pensiun dan tujuan dana pensiun. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian dana pensiun. Banyak sekali penjelasan mengenai pengertian dana pensiun itu sendiri, di antaranya yaitu menurut undang-undang dan menurut para ahli. Baiklah, di sini saya akan memaparkan menurut undang-undang dan juga para ahli. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 bahwa dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sedangkan menurut ahli yaitu Abdul Qadir Muhammad dan Rita Munarti, dana pensiun itu ialah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia. Program dana pensiun ini adalah dana yang dibentuk untuk pembayaran karyawan setelah tidak bekerja lagi karena memasuki masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun, karyawan kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan tertentu sekalipun sudah tidak bekerja lagi. Lanjut, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan dana pensiun. Nah, masuk kepada tujuan dana pensiun. Di sini saya mengutip dari seorang ahli yaitu Zulain Wahab, yang mana maksud dan tujuan dibentuknya suatu dana pensiun ini dapat dilihat dari 4 sisi. Yang pertama dari sisi pemberi kerjanya, yang kedua dari sisi karyawan, yang ketiga dari sisi pemerintah, dan yang keempat sisi masyarakat. Dilihat dari sisi pemberi kerjanya, tujuan dari dibentuknya dana pensiun ini yaitu sebagai usaha untuk menarik dan mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, kecerdasan, dan keterampilan yang diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan di samping tanggung jawab moral dan sosial pemberi kerja kepada karyawan serta keluarganya pada saat karyawan ini tidak lagi bekerja atau pensiun atau meninggal dunia. Yang kedua, dilihat dari sisi karyawannya tersendiri, tujuan dari dana pensiun ini yaitu untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang, dalam artian tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun. Dilihat dari sisi pemerintahan, dana pensiun ini memiliki tujuan yaitu bagi si karyawannya akan mengurangi kerawanan sosial, karena kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara. Lanjut, yang terakhir yaitu dilihat dari sisi masyarakatnya sendiri. Tujuan dari dana pensiun ini yaitu untuk terbentuknya akumulasi dana yang bersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, hanya sampai di situ saja penjelasan dari saya sebagai pemateri pertama. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai jenis-jenis dana pensiun, sistem pembayaran dana pensiun, dan asas-asas dana pensiun akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Saudari Nesti Oktaviani. Selanjutnya, jenis-jenis dana pensiun. Yang pertama ada pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang telah ditetapkan suatu perusahaan.
Untuk wilayah Indonesia, rata-rata seorang memasuki masa pensiun pada usia 55 tahun dan 60 tahun pada profesi tertentu. Yang kedua, pensiun dipercepat. Ketentuan yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiunnya karena suatu hal. Salah satunya, persyaratan untuk mengajukan pensiun dipercepat adalah mendapat persetujuan dari pemberi kerja. Hal ini dilakukan bila perusahaan ingin melakukan pengurangan karyawan di dalam tubuh perusahaan. Ketiga, pensiun ditunda. Seorang karyawan meminta pensiun sendiri, namun umurnya belum memenuhi untuk pensiun, sehingga karyawan tersebut keluar, namun dana pensiun miliknya di perusahaan tempat dia bekerja baru akan keluar pada masa umur karyawan ini telah memasuki masa pensiun. Ketentuan yang memperkenankan karyawan ini secara mental dan fisik masih sehat untuk bekerja, melampaui usia pensiun normal. Dan ketentuan pembayaran pensiun dimulai pada tanggal pensiun normal, meskipun karyawan yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan tetap memperoleh gaji dari perusahaan. Selanjutnya, pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, akan tetapi lebih disebabkan karyawan yang bersangkutan mengalami kecelakaan atau cacat sehingga dianggap tidak mampu dan tidak cakap lagi dalam bekerja. Pembayaran pensiun dihitung seolah sampai pada usia pensiun normal, dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat yang bersangkutan dinyatakan cacat. Selanjutnya, sistem pembayaran dana pensiun. Ada dua. Yang pertama, sistem dengan pembayaran langsung, yang dimana uang atau pesangon diberikan secara full sesuai dengan pencairan dana pensiun yang sudah ditentukan. Yang kedua, sistem dengan pembayaran berkala, yang dimana uang atau pesangon diberikan secara berkala seperti halnya gaji yang diberikan setiap bulan. Selanjutnya, asas-asas dana pensiun. Asas-asas dana pensiun ini ada 6. Yang pertama, penganggaran dilakukan dengan sistem pendanaan. Yang kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Ketiga, kesempatan untuk mandiri dana pensiun. Keempat, penundaan manfaat. Kelima, pensiun ditunda. Dan keenam, pensiun cacat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.